Menanam tanda jiwa berarti hidup Anda ada di tangan Lu Yun kapan saja, dan itu berarti Anda mengakui Lu Yun sebagai tuan Anda. Bagaimana mungkin Liu Zifeng tidak panik? Namun, di tempat umum yang besar ini, Liu Zifeng benar-benar tidak ingin bersikap terlalu rendah hati dan tidak bisa menyebut Lu Yun sebagai gurunya di depan umum. Bagaimanapun, dia juga orang yang sombong. Jika dia tidak bertemu Lu Yun, monster mesum, Liu Zifeng akan menjadi pemimpin generasi muda pada tahap ini. Dan yang paling penting adalah dia memiliki aura sekte rahasia keluarga Liu, dan ada begitu banyak anggota keluarga Liu yang menonton kesenangan itu. Jika dia tiba-tiba merendahkan diri di depan Lu Yun, bagaimana keluarga Liu akan kehilangan mukanya? Perjuangan internal sekte rahasia sangatlah kejam. Jika kinerja Liu Zifeng mempermalukan keluarga Liu, bahkan jika dia adalah putra kepala keluarga Liu Teng, dia mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Bukan tidak mungkin untuk diusir dari keluarga. Oleh karena itu, ketika dia melihat Wang Bining dan Lu Yun berpelukan dalam posisi ambigu di kejauhan, Liu Zifeng mulai merasa cemas. Awalnya aku berpikir bahwa dengan menikahi Mo Qingwan terlebih dahulu, aku akan memiliki peluang lebih besar untuk menangkap saudara kembar yang lebih montok di masa depan, tapi aku tidak menyangka bahwa saudara kembar yang lebih montok itu akan menjadi wanita Lu Yun. Liu Zifeng tidak berani berpikir lagi sejenak. Perkembangan selanjutnya bahkan lebih di luar dugaan Liu Zifeng. Lu Qingye sebenarnya bertengkar dengan Lu Yun dan berpura-pura meremehkan Lu Yun, yang membuat Liu Zifeng terkejut sekaligus curiga. Dia jelas seorang monster jenius, jadi bagaimana mungkin Lu Qingye berhak meremehkan Lu Yun? Hanya ada satu penjelasan, Lu Yun menyembunyikan kekuatannya. Jika ini masalahnya, Liu Zifeng tidak akan terlalu banyak bicara. Jika setelah berbicara mewakili Lu Yun, orang lain akan bertanya, mengapa kamu lebih memilih Lu Yun? Bagaimana dia menjelaskannya? Apakah kamu benar-benar ingin mengatakan bahwa kamu adalah anjing Lu Yun? Hal paling bijaksana untuk dilakukan adalah berpura-pura tidak melihat apapun dan bersembunyi diam-diam, tetapi ketika Liu Zifeng tertegun sejenak, Mo Qingwan di sebelahnya tiba-tiba berjalan ke arah itu. Terlebih lagi, dia sudah meneriakkan kata, ibu dan ayah, yang tentu saja menarik perhatian semua orang. Jika Liu Zifeng menangkap Mo Qingwan saat ini, itu akan sangat tiba-tiba, jadi dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan melanjutkan, berdoa dalam hati agar pertarungan tidak menjadi lebih buruk. Untungnya, Lu Yun tidak mengungkapkan rahasianya. Faktanya, Lu Yun bahkan tidak repot-repot membicarakan tentang tanda jiwa. Seperti yang dia katakan di awal, dia meninggalkan tanda jiwa untuk berjaga-jaga. Lu Yun tidak ingin kejadian seperti Zhu Gaofeng terjadi lagi. Adapun tanda jiwa ilahi itu, selama Liu Zifeng tidak datang untuk memprovokasi dia, maka itu dapat diperlakukan sepenuhnya seolah-olah itu tidak terjadi, dan Lu Yun dapat sepenuhnya berpura-pura bahwa dia tidak mengenal Liu Zifeng. Jadi Lu Yun hanya menatap Liu Zifeng, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap wajah Mo Qingwan. Meskipun dia terlihat tenang di luar, dia masih sedikit terkejut di dalam. Mengenai pesta pernikahan Mo Qingwan, Lu Yun mendengar Ye Qingcheng menyebutkannya beberapa kali sebelumnya, tetapi karena dia tidak terlalu tertarik, dia tidak menanyakannya secara detail. Baru hari ini dia mengetahui bahwa pengantin pria ternyata adalah Liu Zifeng. Itu semua hanya suatu kebetulan. Tapi ini juga menjelaskan mengapa Lu Qingye begitu percaya diri hari ini. Dikaitkan dengan sekte rahasia memang merupakan masalah kesombongan yang luar biasa. Awalnya Lu Qingye mengira Lu Yun adalah pecundang, tapi sekarang dia membandingkannya dengan Liu Zifeng, dia pasti akan menganggap Lu Yun lebih tidak menyenangkan. Permusuhan adalah hal yang normal. Terima kasih telah datang ke pesta pernikahanku. Ini suamiku, Liu Zifeng. Dia berasal dari keluarga rahasia Liu. Dia pria yang sangat baik. Aku sangat menyukainya. Saat ini, Mo Qingwan tiba-tiba berbicara kepada Lu Yun. Kedengarannya seperti pamer, tetapi setelah diperiksa lebih dekat rasanya salah, seolah-olah hal itu sengaja diberitahukan kepada Lu Yun. Hati Lu Yun tenang dan dia tersenyum dan berkata, selamat, menurutku dia juga sangat baik. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Dipuji oleh Lu Yun atas keunggulannya, apakah itu sopan atau tidak, adalah hal yang menyenangkan, tetapi ketika sampai ke telinga Liu Zifeng, rasanya berubah. Sekilas percakapan ini terdengar seperti tidak ada yang salah. Itu hanya ucapan selamat dari teman. Liu Zifeng sedikit mengernyit, memperhatikan ekspresi Mo Qingwan. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa ketika Lu Yun mengucapkan kata-kata ucapan selamat dengan tenang, ada sedikit kebencian di wajah Mo Qingwan. Ada cerita di antara mereka berdua. Pantas saja dia selalu merasa Mo Qingwan linglung. Ternyata orang yang sangat dia sukai di hatinya adalah Lu Yun. Terlepas dari apakah Lu Yun tertarik pada Mo Qingwan atau tidak, dan apakah Lu Yun keberatan atau tidak, situasi di depannya membuat Liu Zifeng merasa seperti sedang mencuri wanita Lu Yun. Bukankah gila jika berani merebut seorang wanita dari Lu Yun? Liu Zifeng tiba-tiba merasakan ketakutan yang sangat besar di dalam hatinya, ekspresinya berubah seketika, dan bahkan ketika dia berbicara, dia sedikit gemetar tanpa sadar, Lu. Nyonya Lu, saya pikir, sebaiknya saya mendiskusikan pernikahan saya dengan Nona Mo. Mari kita diskusikan. Keponakan Zifeng, kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Lu Qingye mengira dia salah dengar dan tidak bereaksi sejenak. Dia menoleh dan menatap Liu Zifeng dengan heran. Wajah Liu Zifeng sedikit kaku dan dia berkata, saya pikir Nona Mo harus diberi cukup waktu untuk berpikir dengan hati-hati. Bagaimanapun, pernikahan adalah masalah besar dan tidak bisa dianggap sepele. Ledakan. Pada saat ini,
Hati Lu Qingye terasa seperti sambaran petir yang jatuh tiba-tiba, dan otaknya tiba-tiba menjadi kosong. Maksud Liu Zifeng, dia ingin menyesali pernikahannya. Semuanya sudah diputuskan, pesta pernikahan juga sedang diadakan, dan kemegahannya begitu besar sehingga hampir seluruh Kunlun sudah mengetahuinya. Saat ini, Anda sebenarnya ingin menyesali pernikahan Anda. Mengapa? Lu Qingye hampir pingsan karena ketakutan atas kata-kata Liu Zifeng, dan berkata dengan wajah pucat, Xian Zifeng, kamu tidak boleh bercanda seperti itu dengan bibimu, dia tidak tahan. Nyonya Lu, saya serius. Liu Zifeng tersenyum masam dan tanpa sadar menatap Lu Yun. Gerakan kecil ini saja membuat Lu Qingye terbangun seolah-olah sedang bermimpi. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya langsung menjadi sangat suram dan dia kehilangan kendali atas emosinya. Dia menunjuk ke arah Lu Yun dan mengutuk dengan tegas, Lu Yun. Ini semua salahmu, dasar orang tak berguna. Dalam pandangan Lu Qingye, pasti karena Lu Yun Liu Zifeng tiba-tiba menyesali pernikahannya. Liu Zifeng pasti melihat sesuatu. Bayangkan saja, di hari pernikahan, pengantin wanita mengundang mantan pacarnya ke pesta pernikahan, dan perkataan serta sikapnya menunjukkan bahwa dia tidak pernah melupakan mantannya. Pria normal manapun pasti akan kesal, bukan? Terlebih lagi, Liu Zifeng adalah tuan muda dari keluarga Liu dari Sekte Rahasia. Dia adalah seorang pria dengan kesombongan di dalam tulangnya. Bisakah Liu Zifeng tidak marah? Faktanya mirip dengan dugaan Lu Qingye, tapi dia salah dalam satu hal. Alasan mengapa Liu Zifeng tiba-tiba mengusulkan untuk menyesali pernikahannya bukan karena kemarahan, tetapi karena ketakutan batinnya terhadap Lu Yun. Jika dia tidak mengetahui kekuatan mengerikan Lu Yun, Liu Zifeng, seorang pemuda sombong, tidak akan pernah menyesali pernikahannya jika hal seperti ini terjadi. Dia seharusnya langsung membunuh Lu Yun untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi Lu Qingye tidak mengetahui hal ini, jadi dia hanya berpikir bahwa Liu Zifeng tidak menyukai Mo Qingwan sebagai barang bekas, dan buru-buru berkata, Xian Zifeng, tolong jangan impulsif. Bibi dapat meyakinkanmu bahwa Qingwan dan Lu Yun, pecundang ini, benar-benar tidak punya apa-apa. Petik 2. Nyonya Lu, itu adalah ide dadakan saya dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lu Qingye terus menyebut Lu Yun tidak berguna, Liu Zifeng tidak berniat memikirkannya sekarang, tapi menjelaskannya dengan serius. Kalimat ini berarti Lu Yun tidak ada hubungannya dengan dia yang tiba-tiba menyesali pernikahannya. Hanya, bagaimana Lu Qingye bisa mempercayainya? Keponakan Xian Zifeng. Lu Qingye ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia melihat sedikit ketidaksabaran muncul di mata Liu Zifeng. Nyonya Lu, maksud Anda, saya, putra bangsawan dari keluarga Liu, bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyesali pernikahan saya dengan keluarga Momu. Ini, wajah Lu Qingye tiba-tiba membeku, dan dia bergumam, tetapi pesta pernikahan telah diadakan, dan sekarang hampir seluruh Kunlun sudah mengetahuinya. Apakah Anda khawatir saya telah merusak reputasi baik Nona Mo? Liu Zifeng sedikit mengernyit dan berkata, saya dapat meyakinkan semua orang sekarang bahwa meskipun saya bertunangan dengan Nona Mo, saya tidak menghina Nona Mo sedikitpun. Ini terutama ditujukan untuk Lu Yun. Dia ingin memberitahu Lu Yun bahwa dia tidak mengetahui hubungan antara kamu dan Mo Qingwan sebelumnya, jadi dia mengadakan pesta pernikahan seperti itu, tetapi kamu dapat yakin bahwa aku belum pernah menyentuh Mo Qingwan sama sekali. Pertunangan dapat dibatalkan kapan saja. Niatnya baik, Liu Zifeng ingin mengungkapkan rasa hormatnya kepada Lu Yun dengan cara ini. Disayangkan, ini adalah keputusan sementara yang dibuat oleh Liu Zifeng karena rasa takut. Ini jelas tidak pantas. Dia tidak pernah berpikir bahwa caranya mengungkapkan rasa hormat akan menempatkan Lu Yun dalam situasi yang memalukan. Bukankah begitu? Awalnya, saya datang ke sini untuk membuat kecap, tetapi akibatnya, Anda membuat saya menjadi duri di pihak Lu Qingye, dan tidak mungkin untuk tetap bersikap rendah hati. Aku benar-benar tidak menyalahkanmu karena mencuri wanita dariku. Kapan Mo Qingwan menjadi wanitaku? Lu Yun benar-benar terdiam. Dan Mo Qingwan tertegun lama karena pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia juga tidak menyangka bahwa hanya karena mengucapkan beberapa patah kata kepada Lu Yun, Liu Zifeng akan bereaksi begitu keras dan menyesali pernikahannya di depan banyak orang. Dia mengundang Lu Yun ke pesta pernikahan. Meskipun dia sengaja mencoba membuat marah Lu Yun, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Lu Yun sama sekali tidak menyukainya, dan tidak ada gunanya marah padanya. Karena Lu Yun tidak peduli sama sekali. Jika dia tahu situasi ini akan muncul, Mo Qingwan akan menahan diri. Ini semua salahku atas kontradiksi yang rumit ini. Saat ini, sudah terlambat untuk menyesal. Semua orang di sekitar mereka saling memandang dengan bingung saat mereka menyaksikan adegan ini. Ayah Liu Zifeng, Liu Teng, juga mendengar suara itu dan bergegas ke arah mereka. Dia menatap semua orang dengan wajah tegas dan berteriak, Liu Zifeng, kenapa kamu punya tiba-tiba muncul? Perjamuan pernikahan begitu besar, dan Liu Zifeng menyesali pernikahannya kali ini bukanlah hal yang mulia bagi keluarga Liu. Ayah, aku, Liu Zifeng ragu-ragu, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihatnya seperti ini, Liu Teng mengerutkan kening dan berteriak, ikutlah denganku. Bawa Liu Zifeng pergi. Liu Teng bertanya lagi, katakan padaku, apa yang terjadi? Melihat bahwa dia tidak dapat menyembunyikannya lagi, Liu Zifeng tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya, ayah, bukankah saya bertanya kepada Anda dan kakek beberapa waktu lalu apakah mungkin bagi praktisi di tahap ramuan emas untuk memadatkan jiwa? Bukannya aku gila,
Tapi karena aku pernah bertemu dengannya dan bermain melawannya. Penggarap tahap ramuan emas memadatkan jiwa mereka. Ketika Liu Teng pertama kali mendengar kalimat ini, dia juga ingin mengutuknya karena bersikap aneh. Tetapi ketika Liu Zifeng mengucapkan bagian kedua kalimatnya, dia tiba-tiba tercengang. Apakah kamu pernah bertemu? Pernahkah kamu bertengkar? Liu Teng tidak bodoh dan bertanya, apakah kamu yakin? Tentu. Kenapa kamu begitu yakin? Liu Zifeng tidak menjawab, bukan karena dia tidak ingin menjawab, tetapi karena dia tidak berani menjawab. Ini adalah hal yang tabu bagi Soul Brand. Melihat rasa sakit di wajahnya, Liu Teng tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya dengan ragu, apakah kamu telah ditanami tanda jiwa? Liu Zifeng mengertakkan gigi, ekspresinya menjadi semakin menyakitkan. Jawabannya sudah jelas. Seseorang yang telah tercetak tanda jiwa ketuhanan tidak dapat bersuara. Itu seperti bom digital. Selama nomor ini disebutkan, bisa saja meledak. Menuliskannya bahkan lebih kecil kemungkinannya. Kecuali Anda juga memadatkan jiwa Anda bisa melawannya. Namun, meski tidak bisa diungkapkan secara langsung, namun bisa diungkapkan secara halus dengan cara lain. Saat Liu Zifeng kembali ke keluarga Liu beberapa waktu lalu, ia berusaha menarik perhatian ayah dan kakeknya, namun sayangnya mereka tidak memperhatikan sama sekali. Baru pada saat inilah Liu Teng tiba-tiba menyadari keseriusan masalah ini. Apakah dia ada di tempat kejadian? Liu Teng mengerutkan kening dan bertanya lagi. Liu Zifeng mengangguk dalam diam, lalu melihat ke arah Lu Yun dan berkata, Mo Qingwan sepertinya tertarik padanya. Liu Teng mengikuti pandangannya dan bertatapan dengan Lu Yun. Dia akhirnya mengerti mengapa Liu Zifeng tiba-tiba mengusulkan untuk menyesali pertunangannya, dan pada saat yang sama, hatinya bergetar hebat. Di dunia yang dilarang oleh Taoisme ini, adakah orang yang benar-benar memadatkan jiwa? Atau apakah Lu Yun awalnya adalah seorang kultivator dalam tahap transformasi yang telah memadatkan jiwanya, tetapi dia tetap tinggal di dunia ini karena dia tidak dapat pergi saat Gunung Jiexing ditutup? Tanda tanya. Ketika sekte rahasia disegel, Gunung Jiexing belum ditutup. Namun, karena energi spiritual yang pada dasarnya tipis di Kunlun, sangat sulit untuk melahirkan para penggarap tahap dewa transformasi kemacetan setelah mencapai kemacetan tahap Naschen Soul. Lintas batas dan daki gunung untuk mencari terobosan. Ada juga beberapa yang tinggal dan menjadi penguasa Kunlun, seperti keluarga dari sekte rahasia. Selama lebih dari 20 tahun sejak mereka disegel, keluarga Liu tidak menyadari situasi eksternal dan mengira itu karena segel sehingga tingkat budidaya tertinggi dari para pembudidaya keluarga mereka terjebak pada tahap inti emas dari kesempurnaan agung. Termasuk leluhur yang budidayanya telah mencapai tahap jiwa baru lahir, wilayahnya juga telah ditekan kembali ke tahap kesempurnaan inti emas. Saat itu, keluarga Liu sedang panik. Budidaya mereka terhenti, dan setelah lebih dari 20 tahun perubahan di dunia luar, beberapa tahapan jiwa yang baru lahir mungkin telah lahir. Pada saat mereka dibuka segelnya, dominasi mereka mungkin sudah lama tidak ada lagi. Baru setelah segelnya dibuka, keluarga Liu bertanya tentang situasi di luar dan menemukan bahwa bukan hanya sekte rahasia yang seperti ini, tetapi seluruh Kunlun. Tidak ada kultivasi siapapun yang dapat mematahkan belenggu kesempurnaan agung tahap ramuan emas. Baru setelah segelnya dibuka, yaitu beberapa waktu lalu, keluarga Liu mengetahui bahwa Gunung Jiexing ditutup secara misterius tak lama setelah disegel. Energi spiritual Kunlun sudah menipis, dan dengan ditutupnya Gunung Jiexing, daerah ini menjadi semakin menyedihkan. Dibandingkan dengan bagian luar Gunung Jiexing, tidak berlebihan jika menyebut tempat ini sebagai punggung tandus dunia budidaya. Namun semua orang juga mengetahui bahwa meskipun budidayanya terhenti, meskipun dipengaruhi oleh energi spiritual yang tipis, pasti ada faktor yang lebih kritis, yaitu Kunlun dibatasi oleh Taoisme. Karena tipisnya energi spiritual, tidak mungkin kultivasi setiap orang menjadi terjebak. Sama seperti sebelumnya, energi spiritual juga tipis, dan sangat sulit untuk melahirkan seorang kultivator dalam tahap transformasi, namun tidak mutlak. Ini benar-benar macet sekarang. Hal lainnya adalah jika disebabkan oleh energi spiritual, seharusnya hanya sulit untuk meningkatkan tingkat kultivasi, dan tidak akan ada fenomena tingkat kultivasi pada tahap jiwa baru lahir jatuh ke kesempurnaan agung dalam emas. Tahap ramuan. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa ruang ini seharusnya dibatasi oleh Taoisme dan tidak ada hubungannya dengan Jie Xingshan. Keluarga Liu hampir tidak dapat menerima hasil ini. Karena Kunlun tidak memiliki tahap Naschen Soul, kekuatan tempurnya terbatas, dan sekte rahasia memiliki metode rahasia pewarisan darah, yang dapat sangat meningkatkan efektivitas tempurnya, dan sepenuhnya dapat mencapai kekuatan yang sebanding dengan tahap Naschen Soul. Dengan cara ini, tidak sulit bagi sekte rahasia untuk mendapatkan kembali dominasinya. Ini juga yang menjadi alasan mengapa hampir semua sekte Kunlun, besar maupun kecil, hadir di pesta pernikahan hari ini. Namun kini, situasinya telah berubah. Jika Lu Yun benar-benar seorang kultivator pada tahap dewa transformasi, dan budidayanya turun kembali ke tahap inti emas karena pengaruh batasan Tao, itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Karena alam Lu Yun baru saja menurun, jiwa yang telah dipadatkannya tidak terpengaruh oleh batasan sama sekali. Jiwa ilahi, sebagai kekuatan magis utama yang menentang surga di tahap transformasi ilahi, cukup untuk membunuh praktisi Dzogchen manapun di tahap jiwa baru lahir dalam sekejap, kecuali seseorang memiliki senjata pertahanan jiwa ilahi bersamanya.
Dengan kata lain, selama Lu Yun berdiri diam dan hanya mengandalkan intimidasi kekuatan jiwa, itu sudah cukup untuk membuat seluruh Kunlun menyerah padanya. Tapi bagaimana mungkin orang nomor satu itu tidak bersuara? Liu Teng mencari di benaknya segala macam informasi yang dikumpulkan oleh keluarga Liu selama periode ini, dan akhirnya terkejut saat mengetahui bahwa nama Lu Yun memang sangat asing. Satu-satunya orang yang mungkin bisa menandinginya adalah pria botak yang muncul dari Sekte Danyang, karena Gu Qingshan sedang berdiri di samping Lu Yun saat ini, dan sikapnya terlalu penuh kasih sayang. Ketika Lu Yun berada di Sekte Danyang, meskipun penampilannya sangat mengesankan dan dia mampu mengintimidasi Wang Zhengyuan hanya dengan beberapa gerakan, sangat sedikit orang yang mengetahui nama aslinya. Hal ini pula yang menyebabkan tren kepala botak. Mengenai apakah dia penerus Kaisar Qing, semua orang bahkan kurang yakin. Liu Teng juga membuat tebakan sederhana berdasarkan reaksi Gu Qingshan saat ini. Tetapi, seorang kultivator dalam tahap transformasi dapat tetap anonim selama 20 tahun, yang menunjukkan bahwa senior Lu Yun ini sangat rendah hati. Liu Teng merasa dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Zifeng, apakah ada orang lain yang tahu tentang masalah ini? Ya, Zhu Liu dari keluarga Zhu di Akademi Yunsan adalah orang yang berdiri bersama Gu Qingshan sekarang. Dia berada dalam situasi yang sama denganku. Liu Zifeng berkata dengan suasana hati yang rumit. Liu Teng merenung sejenak dan kemudian berkata dengan wajah serius, masalah ini harus dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan. Bahkan jika aku ingin berbicara, aku tidak memiliki kemampuan. Liu Zifeng tersenyum pahit, jika begitu mudah untuk menyampaikan berita bahwa Lu Yun memiliki jiwa, mengapa dia menahan diri sampai sekarang sebelum memberitahu Liu Teng situasinya? Lebih tepatnya, Liu Teng seharusnya sudah bisa menebaknya. Jadi Liu Teng tidak perlu menjelaskan, Liu Zifeng akan tetap diam. Liu Teng mengangguk dan melihat ke arah Lu Yun dengan mata yang rumit. Tiba-tiba wajahnya berubah tiba-tiba dan dia berteriak, tidak bagus. Lu Qingye idiot itu akan melakukan sesuatu yang buruk. Saat ini, Lu Qingye sudah dibutakan oleh amarah, dan wajahnya menjadi garang. Orang yang tidak berguna ini. Dia tidak hanya menghancurkan Wang Bining, tetapi sekarang dia telah menghancurkan cabang tinggi yang akhirnya dibangun oleh keluarga Liu, dia hanyalah kutukan bagi keluarga Mo kita. Lu Qingye berteriak dengan suara tajam, idiot, kamu menghancurkan Bing Ning, menghancurkan Qingwan, menghancurkan keluarga Mo kita, aku tidak akan pernah membiarkanmu bersenang-senang. Apa yang kamu inginkan? Lu Yun sedikit mengernyit, dan jejak kemarahan perlahan muncul di kedalaman matanya yang gelap dan dingin. Wanita sombong ini adalah pecundang. Jika bukan karena dia adalah ibu kandung Wang Bining, Lu Yun tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Haha, apa yang harus aku lakukan? Seseorang akan memberimu pelajaran tanpa aku mengambil tindakan. Lu Qingye dipenuhi amarah dan mencibir 2 kali. Tiba-tiba dia menoleh dan mencibir pada Gu Qingshan, Gu Qingshan, beberapa waktu yang lalu, Sekte Danyangmu melahirkan pewaris wasiat Kaisar Qing. Semua orang sangat penasaran dengan identitasnya, dari pewaris. Akibatnya, Anda tapi dia tertutup, karena takut orang lain akan mencuri paha Anda. Hari ini saya harus mengumumkan identitasnya. Pewaris Kaisar Qing adalah Lu Yun yang Anda lihat di depan Anda. Penerus Kaisar Qing, Lu Yun. Ketika Lu Qingye mengucapkan kata-kata ini, semua orang di sekitar yang menonton teater terkejut, dan mata mereka tiba-tiba tertuju pada Lu Yun. Nama ini sangat asing. Di antara sekian banyak pemuda jenius di Kunlun, seharusnya tidak ada seorang pun yang bernama Lu Yun. Tapi itu bisa dimengerti. Hal-hal seperti kebetulan pada dasarnya tidak dapat diprediksi. Mungkin Lu Yun ini adalah murid dengan kualifikasi biasa-biasa saja di Sekte Danyang sebelumnya, tetapi tiba-tiba bakatnya bangkit dan dia mewarisi warisan Kaisar Qing, dan dia termasuk tipe yang didapat. Itu sebabnya semua orang belum pernah mendengar nama ini. Pantas saja Gu Qingshan akan berdiri sebagai pembawa damai. Ternyata pemuda yang bermasalah dengan Lu Qingye ini adalah penerus Qingdi dari Sekte Danyang. Tetapi, tidakkah menurutmu itu aneh? Karena Lu Qingye sangat membenci Lu Yun, mengapa dia mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris? Untuk orang yang memiliki peluang besar seperti ini, jumlah temannya pasti lebih banyak daripada jumlah orang yang ingin mencekik Lu Yun dalam buayan. Apa yang dikatakan Lu Qingye hanya akan membuat lebih banyak orang berteman dengan Lu Yun. Bagi Lu Yun, ini pasti lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya. Apa tujuan Lu Qingye melakukan ini? Apakah Anda ingin orang-orang mengganggu Lu Yun sampai mati? Apakah ini rencana balas dendamnya? Saya khawatir saya pusing karena marah. Sudut mulut Gu Qingshan sedikit berkedut, dan matanya yang menatap Lu Qingye jelas dipenuhi dengan kebencian. Operasi apa ini? Kamu tidak membalas Lu Yun, kamu jelas-jelas membuatku jijik. Gu Qingshan hanya ingin memeluk paha ini erat-erat dan bahkan tidak mau membagi bulu kakinya. Sekarang Lu Qingye telah mengungkapkan identitas Lu Yun, bukankah dia hanya membuat Gu Qingshan merasa jijik? Sangat sulit untuk memahami operasi misterius wanita ini. Gu Qingshan, apa menurutmu aku membuatmu jijik? Lu Qingye sepertinya telah membaca pikiran Gu Qingshan, dan sarkasme di bibirnya menjadi lebih kuat. Dia mencibir, saya tidak bermaksud membuat Anda jijik. Sebaliknya, saya membantu Anda menghentikan kerugian Anda tepat waktu. Anda harus berterima kasih kepadaku. Bantu aku. Gu Qingshan bingung. Tahukah kamu kenapa aku terus-terusan menyebutnya pecundang? Lu Qingye menatap Lu Yun sambil mencibir. Jelas sekali bahwa dia tidak lagi siap membantu Lu Yun menyimpan rahasia.
Itu karena, Lu Qingye meninggikan suaranya dan sengaja berhenti, menatap Lu Yun, berharap melihat ekspresi panik di wajah Lu Yun. Sayangnya, hal itu tidak berhasil. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura tenang. Lu Qingye tidak lagi memiliki keraguan dan terus berbicara, anak ini mencoba masuk ke Thunder Cloud Marsh beberapa waktu yang lalu, tetapi disambar petir. Ramuan emasnya benar-benar hancur, dan kekuatannya telah turun hingga ke fondasinya, tahap pembangunan. Apa? Ramuan emasnya rusak. Ketika Gu Qingsan mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat melihat ke arah Lu Yun, sangat ingin mendapatkan jawaban, Saudara Lu, apakah ramuan emasmu benar-benar rusak? Apakah ada kemungkinan untuk menyusunnya kembali? Dia menanyakan pertanyaan yang sama seperti Lu Qingye. Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh, itu memang dihancurkan oleh Xuan Lei. Seharusnya tidak mungkin untuk memadatkannya lagi. Itu sebenarnya benar. Hati Gu Qingsan bergetar hebat, dan ekspresinya seketika menjadi sangat serius. Itu adalah pewaris Kaisar Qing. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang tidak berguna seperti ini? Gu Qingsan merasa sulit untuk menerimanya. Terjadi keributan di sekitar. Awalnya dia berpikir untuk mencari lebih banyak teman, namun Lu Yun justru mengakui bahwa dia telah menjadi orang yang tidak berguna, dan semua orang mengurungkan niatnya untuk mencari teman dalam sekejap. Kebanyakan orang bahkan menunjukkan ekspresi sombong. Namun, mereka mengabaikan masalah krusial. Lu Yun mengakui bahwa ramuan emasnya telah rusak dan tidak ada kemungkinan untuk menyusunnya kembali, namun dia tidak mengakui bahwa dia telah menjadi orang yang tidak berguna sejak saat itu. Apakah Anda orang yang tidak berguna jika Anda tidak bisa memadatkan ramuan emas? Dalam pemahaman kebanyakan orang, mungkin ya, tetapi jika menyangkut Lu Yun, itu tidak berlaku. Ramuan emas dipatahkan untuk memulai jalur kultivasi lain, dan Lu Yun hanya akan menjadi lebih kuat. Disayangkan, tidak ada yang tahu. Lu Yun tidak mau repot-repot menjelaskan. Lu Qingye menyombongkan diri dan berkata, Gu Qingsan, sekarang tahukah kamu mengapa aku bilang kamu membuat taruhan yang salah? Bukankah kamu seharusnya berterima kasih kepadaku karena membantu kamu menghentikan kerugianmu tepat waktu? Gu Qingsan tetap diam. Sangat tertekan. Pada saat ini, Lu Qingye tiba-tiba melihat ke arah Zhu Liu lagi dan bertanya dengan penuh arti, apakah kamu ingin tahu bagaimana Gong Xiu meninggal? Gong Xiu, juga dikenal sebagai Zhu Yu, satu-satunya putra mantan kepala keluarga Zhu, Zhu Gaofeng, dibunuh oleh Lu Yun karena dia mendambakan Lin Qingtan dan kuali Qing di Xuan Huo di tubuhnya. Tentu saja Zhu Liu tahu bahwa Lu Yun lah yang membunuh Zhu Yu. Tidak hanya itu, ia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Lu Yun menghajar Zhu Gaofeng dengan satu pukulan. Tapi beraninya dia mengatakannya. Saat ini, sudah ada 10.000 kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang di dalam hatiku. Aku menebak apa yang ingin dikatakan Lu Qingye selanjutnya, dan aku benar-benar ingin menutup mulut wanita ini dengan sesuatu. Seperti yang diharapkan, Lu Qingye dengan cepat mencibir dan berkata, pembunuh Zhu Yu ada di tempat kejadian. Jika kamu masih laki-laki, apakah kamu berani berdiri dan mengakuinya sendiri? Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Lu Yun. Jawabannya sangat jelas, bagaimana mungkin semua orang tidak menebak siapa yang dia bicarakan. Ternyata inilah cara Lu Qingye yang sebenarnya. Pertama, dia memberitahu semua orang bahwa Lu Yun telah meninggal, dan kemudian memberitahu keluarga Zhu bahwa pembunuh Zhu Yu adalah Lu Yun. Dengan cara ini, keluarga Zhu tidak perlu lagi mengkhawatirkan kekuatan Lu Yun, dan tidak ada yang akan berdiri untuk melindunginya. Zhu Gaofeng meninggal mendadak karena berlatih sihir dan tidak bisa lagi membalaskan dendam putranya. Sebagai kepala baru keluarga Zhu, sangat mustahil bagi Zhu Liu untuk tidak berbuat apa-apa setelah mengetahui identitas pembunuhnya. Jika tidak, bagaimana Anda bisa meyakinkan semua orang di keluarga Zhu di masa depan? Ini adalah rencana Lu Qingye, untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, dan dia jelas siap untuk putus sepenuhnya dengan Lu Yun. Jika Bingning ingin membenci dirinya sendiri, maka dia bisa. Bagaimanapun, bukan Lu Yun yang membunuhnya sendirian. Lu Qingye berpikir demikian dalam hatinya. Ekspresi Zhu Liu muram. Marah. Yang marah bukanlah pembunuh Zhu Yu, melainkan Lu Qingye, wanita sombong yang memperlakukan anjing seperti tikus. Namun, Lu Qingye sudah dibutakan oleh amarah dan tidak menyadari perubahan emosi Zhu Liu. Dia mengira Zhu Liu bertindak jahat karena dia mendengarnya mengatakan bahwa pembunuhnya ada di tempat kejadian. Kenapa, kamu tidak berani berdiri dan mengakuinya? Kamu memang pengecut yang tidak berguna. Kemarahan di hati Lu Qingye belum dilampiaskan, dan dia akan terus mengejek, tapi dia mendengar Lu Yun berkata dengan tenang, aku membunuh Zhu Yu karena dia memprovokasiku lebih dulu. Suara Lu Yun sangat tenang. Dan dia hanya mengatakan bahwa Zhu Yu memprovokasi dia terlebih dahulu, tetapi tidak melanjutkan, seolah-olah dia tidak repot-repot menjelaskan secara detail. Lu Yun sangat tenang, tapi semua orang di sekitarnya tidak lagi tenang. Kematian Gong Xiu bukanlah rahasia di Kunlun, karena Zhu Gaofeng membuat keributan demi menemukan pembunuhnya, namun akhirnya mati dengan kejam saat berlatih sihir. Tentu saja, keluarga Zhu berteori bahwa dia meninggal mendadak saat berlatih sihir. Keluarga Zhu tidak mengungkapkan penyebab kematian sebenarnya karena mereka takut menyinggung perasaan Lu Yun. Inilah sebabnya mengapa Zhu Liu mengalami depresi saat ini. Awalnya, semua orang tidak menyebutkan masalah ini dan semuanya baik-baik saja, tetapi Anda, Lu Qingye, ingin berbicara terlalu banyak, itu bukan urusan Anda.
Semua orang menatap Lu Yun dengan mata aneh. Baru saja, Lu Yun mengakui bahwa ramuan emasnya rusak, yang merupakan hal yang bodoh. Sekarang, dia berani mengakui bahwa dia membunuh Su Yu. Untuk melampiaskan amarahnya pada Lu Qinghe, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya. Bingung, semua orang mengira Zhu Liu akan menembak mati Lu Yun, tapi setelah menunggu beberapa saat, Zhu Liu tidak melakukan tindakan apapun. Lu Qinghe masih menunggu untuk menghargai kemenangannya, tetapi ketika dia melihat Zhu Liu tidak bergerak, dia tiba-tiba tidak mengerti dan bertanya, Zhu Liu, pembunuhnya telah maju dan mengakuinya, bukankah kamu mau untuk membalaskan dendam Su Yu? Aku akan membalas kelumpuhanmu. Zhu Liu mengutuk dalam hatinya. Lu Qinghe mengira dia memiliki beberapa keraguan dan terus menyemangati, anak ini telah menjadi orang yang tidak berguna. Sekte Danyang pasti tidak akan melindunginya lagi. Mengapa kamu ragu-ragu? Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Gu Qingsan. Wajah Gu Qingsan cemberut, alisnya berkerut, dan sepertinya dia berada dalam dilema. Suasana menjadi semakin mencekam. Zhu Liu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini adalah masalah antara keluarga Zhu kita dan Senior Lu. Nyonya Lu tidak perlu khawatir tentang balas dendam atau tidak. Senior Lu, gelar Zhu Liu membuat wajah semua orang membeku. Lu Qinghe juga tercengang. Apa yang dibicarakan omong kosong Zhu Liu ini? Kualitas apa yang pantas disebut senior oleh orang tak berguna dengan ramuan emas yang rusak? Arah masalahnya jauh di luar dugaan Lu Qinghe. Dia berteriak dengan marah, Zhu Liu, menurutku kamu tidak ingin balas dendam sama sekali. Ketika Zhu Gaofeng masih hidup, kamu terlihat setia. Faktanya, dalam hatiku aku sudah merindukan Zhu Gaofeng segera mati, bukan begitu? Zhu Gaofeng meninggal mendadak saat berlatih sihir. Pasti karena dia terpengaruh oleh kematian putranya dan sangat ingin cepat sukses, jadi dia menjadi gila. Dalam analisis terakhir, ini masih ada hubungannya dengan Lu Yun. Jika Zhu Liu benar-benar prihatin dengan posisi Zhu Gaofeng, dia tidak hanya tidak membenci Lu Yun, tetapi dia juga harus berterima kasih kepada Lu Yun karena secara tidak langsung membantunya menyingkirkan Zhu Gaofeng. Namun, Lu Qinghe, yang hampir kehilangan akal sehatnya, mengabaikan satu hal. Bahkan jika Zhu Liu benar-benar memiliki niat ini, tidak mungkin dia menunjukkannya dengan begitu jelas. Meskipun itu hanya untuk pertunjukan, dia harus membunuh Lu Yun untuk mendapatkan reputasi yang baik. Begitu seorang wanita kehilangan akal sehatnya, dia menjadi tidak masuk akal. Lu Qinghe membenarkan hal ini dengan sangat baik. Lu Qinghe, pada saat ini, suara yang dingin dan mendominasi tiba-tiba memecah histeria Lu Qinghe dan terdengar tiba-tiba. Kamu terus mengatakan bahwa aku adalah orang yang tidak berguna, tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa aku terlalu malas untuk berdebat denganmu, orang bodoh yang merasa benar sendiri? Kamu mengatakan bahwa aku mencoba untuk memanjat cabang tinggi keluarga Mo kamu, tapi kamu tidak tahu bahwa keluarga Momu tidak berarti apa-apa di mataku. Belum lagi keluarga Momu, bahkan Akademi Yunsan, bahkan Sekte Rahasia, aku, Lu Yun, bisa menginjak dan menghancurkan mereka kapanpun aku mau. Mulai sekarang, saya ingin melihat siapa di Kunlun yang memenuhi syarat untuk menyebut saya orang tidak berguna. Petik 2. Kata-kata itu jatuh. Momentum agung melonjak seketika seperti air pasang.